Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan kami di Abada Channel collab dengan Putzkon TV. Kali ini kami tidak akan explore dulu, tetapi kami akan berbagi pengalaman tentang explore kemarin di konten ngos-ngosan, ngobrol seru, ngobrol santai versi horor. Dan sekarang saya langsung mendatangkan narasumber dari Putzkon TV. Ya, saya persilahkan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku ketua dari Putzkon TV memperkenalkan, nama saya Munir, asal dari Sambilawang Tangilpati, dan teman saya yang bernama Ahmad Tolha dari Mergulung dari Jaksa Pati. Yang satu ini? Dan yang satu namanya Ahmad Hersono dari Jatimulyo. Dan sekarang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang explore kemarin di RS Katayu. Ya, langsung saja pertanyaan pertama. Asal mula memilih konten horor gimana? Bisa dijawab. Oke ya, saya jawab ya. Asal mula kita buat konten di RS Katayu itu kita dadakan sekali ya. Emang niatan kita itu apa ya? Kemarin kan ada tantangan dari Abada Channel, saya sih ditantang, berani nggak ke RS Katayu gitu. Terus saya ladenin, terus saya beranikan diri buat konten horor di RS Katayu. Jadi itu juga asal mulanya ya dadakan, terus ya tantangan juga bagi saya gitu. Itu berani beneran apa emang jadi beraniin? Ya aslinya sih ya gimana ya, kalau sendiri kan masih takut ya. Kan kemarin itu 3 orang sih. Yang satu itu kan saya sebagai host, yang satunya live di Facebook, yang satunya kan bagian ngerekam kamera. Terus apa lagi? Sudah. Ya. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Pengalaman mistis apa aja yang pernah dialami? Oh gitu ya. Ya. Saat di RSK itu. Pengalaman apa saja yang ada di RSK itu ya? Ya di situ sih banyak ruang-ruangannya ya. Di setiap ruangannya itu ada, ya pokoknya ada rasa-rasa merinding, aura merinding. Seperti di kamar, di ruang di ruang operasi itu juga sangat merinding sekali di situ. Terus yang di ruang arsip juga ada sumur, ada bekas sumur tua di situ juga auranya sangat merinding di situ. Terus apalagi yang di aula atas juga ngerasakan itu. Dan yang paling merinding itu yang di dalam ambulans. Itu katanya ya paling angker di situ. Katanya setiap hari atau itu kan ambulannya itu bisa nyala sendiri atau apa ya di situ. Tuh. Ini mungkin lebih bisa menjelaskan kalau masalah hal mistis. Mungkin apa Mas, dalam kamar jenazah yang dekat ambulan itu kan katanya orangnya sangat mistis ya. Iya. Mungkin Ki Hajar ini, Mas Hersono lebih terkenalnya Ki Hajar Jemit, mungkin bisa menjelaskan lebih detail lagi. Ya. Yang paling mistis itu ya itu tadi bekas sumur ya. Dulunya emang katanya jadi kasus pembunuhan kan jatuhin di sumur itu. Ya auranya kental sekali di situ. Kalau Anda bisa melihat itu banyak sekali itu. Apa itu
Ya seperti makhluk-makhluk gaib ya yang penunggu sumur. Merinding juga. Iya. Ngerasain ya kamu? Ya ngerasain bisa. Kalau Anda punya kelebihan ya bisa melihat secara langsung. Tinggal Anda kuat apa tidak. Kalau tidak ya lari. Kalau Ki Hajar Demitnya melihat ada sosok apa gitu, Cuma sekilas aja bayangan. bayangan sekilas saja. Iya. Kalau bentuknya nggak terlalu jelas itu. Enggak. Enggak berani natap lama-lama. Karena apa? Ya gitu. Hancur gini, Mas. matanya. Pas di waktu di sumur itu kan banyak tumbuhan yang menjalar itu. Nah, iya. Itu emang hawanya emang sangat merinding juga. Ya sama saja sih itu. Katanya kemarin juga nawarin buat apa yang mau yang punya kambing atau apa gitu Daripada kemarin. itu kan bersin saja tuh buat makan kambing ya. Nah, iya benar. Iya daripada itu. Maka beruntunglah bagi para peternak kambing dan sapi. Silakan dia bisa aja. Tidak masalah ya. Oke, lanjut pertanyaan. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Lokasi mana yang pernah dieksplor? Ruangan apa aja? Ruangan yang kami eksplor itu kan pertama kan di ruang kamar anggur ya. Daftaran dia. Ya pendaftaran ruang anggur ya. Ruang anggur di sana sih banyak ruangan pasien. Ada ya pokoknya ada peralatan seperti kasur, seperti apa namanya tuh? Kereta dorong kan. Di situ banyak barangnya sih masih banyak di situ. Masih utuh semua barangnya. Nggak ada yang berani ngambil. Atau mungkin ya itulah masih apa ya? Lanjut. Iya mungkin dari apa peralatan masih peralatan karena mungkin di situ banyak cerita rakyat katanya memang di tempat itu memang tempatnya para penunggunya gitu. Karena itu juga dibangun udah zaman kolonial Belanda gitu kan. Mungkin Ki Hajar Demit bisa menambahinya lagi. Nggak cuman kamar anggur sih. Kemarin juga kami mengekspor di kamar arsip yang tadi kami udah jelaskan. Di sana kan berbagai macam ruang, di antaranya ruang buat istirahat apa ya, yang kerja di sana, ada ruang aula, ada ruang pantry, ada kantor, ada ruang ambulans, dan yang terakhir kamar pemandian jenazah sama mayat. Ada satu tempat yang belum kita kunjungi ya. Katanya di situ ada tempat olahraga bowling atau apa katanya. Cuman kami kayak dihalang-halangi apa gitu kan, supaya nggak bisa sampai situ katanya gitu. Dari warga sana katanya ada tempat untuk olahraga juga. Tapi kita nggak sampai ngelihat lah. Itulah gitu. Kita lanjut pertanyaan. Ini bisa ditambahin Ki Hajar Demit. Memang ada tempat rahasia atau gimana? Menurut pandangan Anda? Ya itu tadi di apa? Tempat bulu tangkis lah. Bulu tangkis ya? Bukan bulu. Ada. Ada. Yang bulu tangkis itu. Tapi kenapa nggak bisa lihat sama mata kita? Entah ya, mungkin ya ada yang menghalang-halangnya. Apa ya? Karena malam itu. Dari faktor manusianya sendiri. Belum sampai. Atau mungkin emang ditutupin Ada oleh yang malam itu. menutupin biar nggak sampai situ. Biar nggak sampai. Atau mungkin diselebatkan ya gitu. Ya, iya bisa jadi. Ya katanya warga sekitar ada yang dengar itu suara orang main tenis malam hari. Tapi kalau dilihat kok nggak ada, sepi sunyi. Ya mungkin ya makhluk-makhluk itulah yang bermain. Ngeri juga ya. Next pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya, ruangan mana yang paling mencekam di antara Ruangan yang paling mencekam ya, semua ruangan sih aslinya sih ada ya. Tapi yang paling pasti ada yang itu ya, merinding ya. Tapi yang paling mencekam itu kan pastinya kan di kamar jenazah ya. Itu kan berkas
orang yang sudah meninggal. Pasti kan arwah-arwahnya kan masih itu kan. Terus katanya sih di ruang ambulans juga katanya kan tadi itu bunyi sendiri setiap malam. Ya itu tadi di situlah. Lanjut. Kalau dari saya sih ada 2 ruangan yang menurut saya cukup mencekam ya. Yang pertama itu ruang dimana tersimpannya mobil ambulan, karena di situ ambulannya kacanya terbuka dan tim dari kameramen kami bisa memasuki supaya bisa meliput dalamnya. Itu memang auranya sangat kental, kayak ada mistis-mistisnya gitu. Terus yang kedua ada di ruangan pemandian jenazah. Di situ terdapat bak kolam besar sekali, yang nggak terlalu besar, cuma kalau ukuran orang bisa dimasukin sama 3 orang. Di situ memang juga termasuk auranya sangat merinding juga, bikin bulu kidik merunding gitu. Mau nambahin lagi? Enggak, kalau saya cuma itu di ruang mayat. 2 mayat. Kamar jenazah. Kamu ngerasain apa di sana? Ya gimana ya Mas, ibaratnya gini ya, yang namanya ruang mayat ya, bayangkan aja seumpama ya rumah sakit baru saja, ada mayat satu saja, nggak sampai baik satu aja, gimana Anda malam-malam ke situ? Ya takut lah Mas, Nah, ya. terbayang-bayang gitu. Apalagi itu rumah sakit zaman Belanda, Dan terbengkelai juga ya. ada berapa ratus mayat, ribuan mayat kayak ada di situ. Coba Anda bayangkan kalau ada apa namanya, mungkin arwahnya di situ, gimana Anda melihatnya? Tapi kemarin kayaknya kita belum ke sana ya, ke kamar mayat ya. Sempat belum ya ke sana ya. Untuk di pemandian. Untuk pemandian. Ke ruangan pemandian. Langsung ke pertanyaan selanjutnya, kendala apa saja yang bisa menghambat jalannya pembuatan konten? Ya, menghambatnya ya satu adalah persiapannya kurang, yaitu kita mengandalkan cuman kamera HP, pencahayaannya juga kurang, terus juga gambarnya juga kurang sih gitu. Terus mana? Terus juga kalau persiapan, kita harus semuanya harus kompak, kita harus saling meyakinkan satu sama lain supaya kita nantinya pas di lokasi kita harus saling kompak, harus saling support supaya nggak terjadi hal yang tidak diinginkan itu kan. Tapi kemarin saya dikerjain. Gimana? Yaitu saya masuk di dalam ruangan mau dikunciin. Nah itu kan tadi tantangan katanya. Tantangan biar Anda itu Ya, tidak enggak takut. gitu. Kita itu Kalau buat- Anda apa itu tertawa kan, Kita itu rasa takutnya hilang gitu loh. Kita itu buat konten ya. Di tempat yang sakral, di tempat yang angker. Kita itu jangan main-main yang namanya. Nggak apa-apa, intermezzo Kita aja bukan main- sekali-kali. Ya, nggak Cuma kan bisa. nggak sampai tertawa terbahak-bahak kan nggak. Itu namanya enggak guyonan, itu enggak bercanda loh. Lalu apa gunanya kita mendatangkan Ki Hajar di tempat Nggak apa-apa. Ini Nggak kan masalah. ada penangkalnya. Yang Sopan nggak santun tetap ada. Cuma nggak ya gitu sekali-sekali itu ya ada guyonannya. Nah ini juga termasuk Cuma kendala menghilangkan mas. Ini ini juga loh, termasuk rasa kendala. panik Anda kan. Padahal kita satu tim kan. Ini Bentar, termasuk kendala bentar, aku antara pemikiran satu sama lain bisa berbeda kan. Bentar ya. Iya, gimana? Ya tadi. Yang satu pekok dan yang satu ngeyel sama aja. Pokoknya di tempat sakral itu jangan kita buat main-main. Iya. Gitu loh. Entar takutnya kalau kita mau pulang ada yang ngikutin, ada yang gimana. Pokoknya Itu mah di, GL. di tempat yang sakral yang angker, kita itu harus jaga sopan santun, Jaga jarak. enggak musim ungguh. corona. Ya, itu kan musim corona. Ya jaga jarak. Ya pokoknya Physical distancing. kalau kita buat konten lagi itu Makanya itu saya kasih penghalang pintu itu biar tidak dekat-dekat. Nanti virusnya kalau keluar gimana? Itu rumah sakit kemarin itu udah nggak operasi loh. kemarin Masa di bawah bentar. pating kemarin tuh hawanya udah merinding, malah mau ditutup. Tapi tertawa apa enggak? Enggak tertawa. Tapi saya tertawa. Enggak. Bahagia saya. Kamu yang bahagia, saya yang menderita. Cerita. Itu mah cerita lo. Rasa takutnya malah hilang kalau begitu kita- tertawa. Daripada terlalu itu panik,
kita itu tim. diam-diaman saja itu merasakan hal-hal merinding kan. Nah. Enak Nah, ketawa. cukup. Kendala dari kami ya. Ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara agar selalu kompak satu tim? Ya itu tadi kan, jawaban tadi udah tadi kan. Itu tadi belum kompak. Masa kita niatan dari rumah kita itu berangkat berapa orang ya? 5 orang. Yang 3 masuk ke dalam, yang 2 jagain. Tapi yang 2 itu enak-enakan dia. Dia itu yang 2 enak-enakan. Soalnya ada Ini cewek. kayaknya nyindir gitu ya? Iya. Nyindir ya. Enak mana Mas? Yang 2 itu di luar jagain motor apa motornya hilang? Ya. Enak mana kira-kira? Ya tapi kan ada kesempatannya itu Ada di apa? dalam dah ya. Bentar. Bahagia temannya banyak ramai ya. Benar kan ada kesempatannya. Ya, tapi Anda keluar motor hilang gimana? Bentar, Belum bentar, lunas bentar. lagi. Ini ajang debat atau ajang